Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutria Ningrum, SPSI, MPSI, Psikolog. Saya dari STAI Auliaur Rasyidin Tembilahan. Saya dari Prodi PIAUD. Saya adalah peserta PKDP 2025 TTP UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hari ini saya akan memperagakan micro teaching mata kuliah pengantar psikologi, khususnya materi multiple intelligence. Ayo kita masuk ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar anak ibu semua? Hari ini kita akan belajar tentang multiple intelligence. Kita akan buka perkuliahan kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mengisi absen tepat waktu. Alhamdulillah hari ini semuanya tepat waktu. Kriteria penilaian yang sudah sama-sama kita ketahui yaitu kehadiran, keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa nilai yang kalian dapatkan nanti tidak hanya dari nilai ujian saja, tapi juga pada proses pembelajaran, termasuk yang akan kita lakukan hari ini, yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan problem based learning. Nurjana, Sophia Nurhakia. Sebelum masuk di materi multiple intelligence, Ibu akan membahas dulu materi yang sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelum hari ini. Ibu mau sampaikan dulu capaian pembelajaran, nah yang sebenarnya sudah Ibu tuliskan di RPS yang sudah Ibu bagikan kepada Ananda sekalian. Kemudian ini adalah referensi yang Ibu gunakan. Ibu akan mulai dari pertanyaan besarnya dulu. Pembahasan yang lagi santer dibahas, apalagi di akun-akun tentang parenting. Kenapa? Kenyataan yang harus kita terima bahwa ternyata perkembangan otak anak itu berkembang sangat signifikan di usia 0 sampai 4 tahun. Karena itu, kenapa akhirnya materi tentang kecerdasan itu penting untuk kita bahas. Cerdas itu apa sih? Nah, itu pertanyaan yang harus kita bahas dan akan terjawab nanti di akhir pertemuan. Ketika Ibu nanya, apa itu cerdas? Kira-kira kalian mau jawab apa? Ada yang mau menjawab? Kalau misalnya ada seseorang bilang cerdas, itu terlintas di pikiran saya itu pintar. Menurut saya, waktu sekolah dulu, cerdas itu adalah orang yang pintar di matematika, sains, dan juga bahasa Inggris, Bu. Seperti mereka itu sering ikut lomba, olimpiade, dan lain sebagainya gitu, Bu. Kira-kira benar nggak sih kalau definisi cerdas itu sesempit itu? Sebatas pinter, kemudian ikut olimpiade. Gimana kalau misalnya kita menemukan seseorang dia cerdas di satu bidang tapi tidak cerdas di bidang yang lain? Itu disebut cerdas apa tidak? Sebelum kita fokus ke jawaban, Ibu akan memberikan kalian soal cerita. Silakan Revina bantu Ibu untuk baca problem yang akan kita bahas hari ini. Mari kita bertemu Rafa, seorang siswa SD kelas 3 favorit di Batam. Pertanyaannya, bagaimana caranya Rafa bisa meningkatkan nilai matematikanya? Teori kecerdasan majemuk yang sudah Ibu berikan videonya ke kalian itu akan menjawab pertanyaan yang kita bahas hari ini. Siap? Silahkan lihat videonya. Sejak kecil, kita sering diajari bahwa cerdas itu identik dengan nilai yang bagus di matematika atau fisika. Tapi, benarkah definisi cerdas sesempit itu? Bagaimana jika seseorang sangat hebat di satu bidang, tapi kurang di bidang lainnya? Oke,
Mari kita selami lebih dalam teori yang akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Berdasarkan pertanyaan apersepsi ini artinya apa? Adalah pertanyaan yang menjembatani kalian untuk memahami materi kita hari ini berdasarkan masalah yang sudah kita bahas tadi. Pendapat kalian, apa yang bisa kalian jelaskan mengenai masalah yang terjadi dengan Rafa? Silakan Sophia. Baik Bu, terima kasih. Tadi Rafa itu bermasalah pada kecerdasan matematisnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kecerdasan itu ternyata ada 8 jenis loh. Walaupun misalnya Rafa ini tidak cerdas dalam matematikanya, tetapi Bu, dia kan hebat berolahraga dan juga pernah memenangkan lomba menggambar. Nah, artinya di sini Rafa itu cerdas dalam kecerdasan kinestetik dan juga kecerdasan spasial. Terbukti pada saat dia hobi dalam olahraga dan juga menang pada saat lomba mewarnai. Jawaban Sophia tepat sekali sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini, bahwa ternyata kecerdasan itu tidak sesempit itu. Jadi tadi pada prinsipnya semuanya punya 8 tipe kecerdasan, tapi ada yang dominan dan ada yang tidak. Tugas kita sebagai tenaga pengajar adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan semua tipe kecerdasan. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan APE salah satunya. Silakan berkelompok dulu, berdiskusi terlebih dahulu, nanti kemudian hasil diskusinya baru kalian presentasikan. Sebelum kita berdiskusi tentang APE yang sudah kalian buat, kita ice breaking dulu. Masih semangat semuanya? Kita akan mempresentasikan sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu berikan ke kalian. Kira-kira APE apa yang bisa kita gunakan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kecerdasan majemuk. Silahkan kelompok pertama mempresentasikan APE-nya. Pop-up book dengan judul Petualangan di Taman Angka. Nah, kenapa sih kami memilih pop-up book ini? Karena menurut kami pop-up book ini sangat menarik untuk anak PAUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang APE, yaitu wortel berhitung, pola dan juga angka, di mana anak akan mencocokkan jumlah pola yang di dalam sesuai dengan angka yang telah disediakan. Baiklah, salah satu APE yang bisa digunakan untuk mencerdaskan kecerdasan musikal yaitu dengan menggunakan pianika. Baiklah, kami akan menjelaskan kecerdasan interpersonal, yaitu yang berhubungan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada alat permainan edukatif yang berjudul Papan Emosi, yang berkaitan dengan kecerdasan intrapersonal atau kemampuan anak untuk mengekspresikan emosinya pada saat itu. Ini APE tentang kecerdasan naturalis, yaitu metamorfosis kupu-kupu. Nah, kira-kira dari presentasi teman-teman kalian tadi, ada nggak yang mau kalian tanyakan? Izin bertanya kepada Kakak Sophia tentang APE wortel pintar. Mengapa di sini saya tidak meletakkan angkanya secara berurutan? Karena di sini saya ingin memainkan logis anak. Tadi kalian sudah bertanya ke teman kalian, kira-kira ada yang mau bertanya ke Ibu? Dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Di sini Jana ingin bertanya, apakah seseorang bisa mengubah jenis kecerdasan dominannya lewat pengalaman dan latihan? Tadi Janah menanyakan, Bu, kira-kira boleh nggak, ada nggak sih orang yang akhirnya kecerdasannya bisa berubah dominannya? Kira-kira kalau dulu kecerdasannya di matematis, sekarang mungkin di kinestetik. Perkembangan manusia, apalagi di usia PAUD, itu akan terus berubah. Jadi mungkin aja sekarang dia akan suka di satu hal, kemudian besok dia nggak suka, sukanya di bagian yang lain. Poin kita adalah sesuai tadi yang sudah Ibu sampaikan, kita semua punya 8 tipe kecerdasan. Yang harus kita lakukan adalah menstimulasi semua jenis kecerdasan itu berkembang baik. Luar biasa, dari diskusi kita tadi, Rafa dan kita semua memiliki potensi cerdas begitu beragam. Setiap individu itu unik dengan kombinasi dan kecerdasan yang berbeda. Integrasi antara keilmuan yang sudah kita pelajari dengan Islam, Bismillahirrohmanirrohim,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Implikasi teori dalam kecerdasan majemuk ini bisa kita lihat dari sisi pendidikan, pengembangan dan karir, pengasuhan anak dan lingkungan kerja. Kemudian bagaimana akhirnya refleksi pembelajaran atau esensi dalam multiple intelligence. Tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini adalah tugas mandiri. Silahkan kalian isi Google Form yang sudah Ibu kirimkan. Setiap individu adalah jenius dengan caranya sendiri. Dan begitu juga kita. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Setiap dari kita itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.